Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lubayde Channel. Masih tetap dalam video-video tentang pendidikan. Kali ini saya akan sampaikan materi tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Tapi sebelum saya sampaikan materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video Lubayde Channel. Disimak materinya ya guys. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia saya mengklasifikasikan menjadi 3 poin materi. Yang pertama berkaitan dengan hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua berkaitan dengan peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang ketiga, dinamika pelanggaran hukum. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Berkaitan yang pertama adalah materinya berkaitan dengan konsep perlindungan dan penegakan hukum. Konsep perlindungan dan penegakan hukum dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Selain itu juga penegakan hukum dilakukan dalam rangka menciptakan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan dan mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Sedangkan faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum ada 5 faktor ya. Yang pertama adalah hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana dan atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama ada peran kepolisian negara Republik Indonesia. Yang pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua menegakkan hukum. Dan yang ketiga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua peran Kejaksaan RI. Yang pertama menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang ketiga, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Peran yang pertama adalah lembaga peradilan di Indonesia dibagi atas 2 mahkamah, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Yang kelima, peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keempat, peran advokat dalam menegakkan hukum, yakni menegakkan hukum dan memberikan rasa keadilan kepada setiap orang yang membutuhkan jasanya. Dinamika pelanggaran hukum. Yang pertama, berbasis kasus pelanggaran hukum atau kita lihat penyebab pelanggarannya. Pandangan pelaku yang menganggap kejahatan sebagai sesuatu yang biasa. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Contoh pelanggaran hukum baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan di lingkungan bangsa dan negara. Kalau di lingkungan keluarga contohnya adalah menonton acara televisi yang tidak sesuai dengan usia anak-anak. Yang kedua, di lingkungan sekolah tidak mengikuti upacara bendera. Yang ketiga, contoh pelanggaran hukum di lingkungan masyarakat yakni mangkir tidak tugas ronda malam. Yang terakhir, contoh pelanggaran hukum di lingkungan bangsa dan negara adalah melakukan korupsi.
Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Ada beberapa norma yang ada di Indonesia, di antaranya adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Klasifikasi dari macam-macam sanksi dan pelanggaran hukumnya, untuk norma agama, pengertiannya sendiri adalah petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya yang berisi perintah, larangan, atau anjuran. Contohnya adalah beribadah, larangan berjudi, dan gemar beramal. Sanksinya jika melanggar norma agama adalah tidak langsung karena akan diterima di akhirat atau dalam bentuk pahala dan dosa. Kalau dapat pahala nanti masuk neraka, dan jika melanggar dan mendapat dosa pastinya akan masuk ke neraka. Yang kedua, norma kesusilaan. Pengertian dari norma kesusilaan adalah aturan yang datang atas atau bersumber dari hati nurani manusia tentang hak, tentang baik dan buruk suatu perbuatan. Contohnya, berlaku jujur, bertindak adil, dan menghargai orang lain. Sanksinya jika melanggar norma kesusilaan adalah bersifat tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan atau merasa bersalah, menyesal, atau malu. Sedangkan norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan segolongan manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari masyarakat. Contohnya, tidak meludah di sembarang tempat. Kedua, mengucapkan salam pada saat memasuki rumah dan menyapa kenalan yang ditemui di jalan. Untuk sanksi norma kesusilaan adalah tidak digas dan dapat diberikan oleh masyarakat berupa celaan, cemoohan, dan dikucilkan. Yang terakhir, norma hukum. Pengertian dari norma hukum adalah pedoman hidup yang dibuat dan dipaksakan oleh lembaga politik suatu masyarakat. Contoh dari norma hukum adalah tertib berkendara, dilarang mencuri, dan dilarang merampok. Sanksinya bersifat tegas, nyata, memaksa, serta mengikat. Mengapa sanksi norma hukum bersifat tegas dan nyata? Dikarenakan aturan norma hukum dibuat secara material dalam peraturan perundang-undangan dan ditetapkan kadar hukum atau kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama ada di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan bangsa dan negara. Untuk partisipasi dan perlindungan dan penegakan hukum di lingkungan keluarga, contohnya mentaati perintah orang tua, menerima hukuman apabila melakukan kesalahan. Yang kedua, partisipasi dan dalam perlindungan dan penegakan hukum di lingkungan sekolah, contohnya membantu teman yang sedang kesusahan. Yang kedua, melindungi teman dari perbuatan perundungan atau bullying. Partisipasi dan perlindungan dan penegakan hukum di lingkungan masyarakat, contohnya dalam menyerahkan pelanggar hukum kepada polisi. Yang kedua, mengaktifkan kegiatan sosial. Sedang partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum di lingkungan bangsa dan negara, contohnya adalah mentaati rambu-rambu lalu lintas dan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. Terima kasih telah menyaksikan video Lubai DC. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video Lubede Channel. Tetap terus pantau materi-materi tentang pendidikan di Lubede Channel. Terima kasih, sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Terima kasih, dadah.